Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita sering sekali bertengkar? Ternyata kita tidak menyadari bahwa di dalam pertengkaran itu kita sedang membahas sesuatu yang bersifat bodoh, yang ingin menitik beratkan dengan kehidupan kita, mengkontraskan dengan apa yang orang lain respon, karena aksi berbanding lurus dengan reaksi, sehingga tatkala apa yang kita lakukan itu menimbulkan reaksi dari orang-orang, dan kerap sekali kita menjadi bertengkar. Tetapi dalam nats hari ini, Rasul Paulus berkata kepada Timotius bahwa seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Mengapa? Karena ternyata jika seseorang bertengkar, maka yang muncul di sana hanya selisih paham yang tidak melahirkan sebuah pertobatan. Berbeda bertengkar dengan dialog. Jika seseorang bertengkar, sebenarnya dia sedang membela dirinya walaupun salah. Tetapi jika kita berdialog, kita memberikan nilai-nilai melalui aspirasi kita sebagaimana kita pahami, dan mereka memberikan pandangan mereka sebagaimana mereka pahami. Dan ketika kita memberikan pandangan-pandangan bersama, maka akan melahirkan sebuah kesimpulan bahwa ternyata dari perbedaan pendapat itu kita mendapatkan suatu titik terang. Dan itulah yang dilahirkan oleh dialog, bukan pertengkaran. Terkadang pertengkaran itu dilahirkan oleh aspek-aspek yang sangat sederhana. Dan Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Terkadang kita mempersoalkan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan. Mengapa ini sangat penting? Karena ternyata dalam gereja juga, dalam kehidupan kita, menunjukkan iman kita, hal yang membuat kita sering sekali salah kaprah adalah ketika kita tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, tetapi melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Jika ini terjadi, maka akan muncullah konflik. Mengapa kita tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan dan tidak melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan? Kepentingan inilah yang sering sekali masuk dalam gereja. Tatkala ada orang bijak berkata, sekoci itu berada di lautan, tetapi jika air masuk ke dalam sekoci, maka sekoci itu akan tenggelam. Gereja itu ada di dunia, tetapi jika nilai-nilai atau hal duniawi masuk ke dalam gereja, maka gereja itu berada dalam ancaman. Inilah realita kehidupan kita. Sehingga jika saudara ingin mengubah seseorang, maka titik berangkatnya adalah pertama, dia harus ramah. Yang kedua, ia harus cakap mengajar. Yang ketiga, ia
harus sabar. Yang keempat, ia harus lemah lembut. Jika hal ini sudah kita pelajari dengan baik, maka kemungkinan besar kita tidak akan kehilangan mereka, tetapi kita akan menuntun mereka ke jalan yang benar. Seefektif apakah ketika kita mendahulukan kemarahan kita? Bukankah karena seseorang yang bersifat emosional dengan kemarahan mereka, sebenarnya dia sedang menutupi kelemahannya? Banyak orang marah, padahal sebenarnya dia menutupi kebohongannya. Tetapi dengan jujur, kita harus bisa mengalahkan ego kita, merendahkan hati kita. Karena ketika kita sudah merendahkan hati kita, maka saudara sedang melihat Yesus yang merendahkan hati dan dirinya. Melalui itulah kita dimenangkan sebagai manusia sejati, yaitu manusia yang baru. Hiduplah dalam panggilan saudara, meskipun itu adalah penderitaan, tetapi itu adalah kehormatan karena Tuhan yang kita junjung tinggi dalam segala pelayanan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih atas tuntunan-Mu yang memberikan kami firman-Mu, sehingga kami dapat bersikap bertindak dalam kehidupan kami, menghindari pertengkaran, tetapi mendahulukan keramahan, kelemah lembutan, pengajaran yang baik dan benar, sehingga kami tidak kehilangan saudara-saudari kami, tetapi kami mendapatkan mereka kembali karena Tuhan menuntun kami untuk tidak mencerai-beraikan mereka. Berikan Tuhan kami hati yang baru, sehingga melalui tuntunan Roh Kudus mula kami dapat melakukan pelayanan itu sebaik mungkin meskipun harus menghadapi penderitaan. Dimuliakan nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.